Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para insan Merdeka Belajar, berjumpa kembali kita dalam Hawangkong bersama Kang Irfan. Hari ini kita sedikit ngobrol, diskusi ringan, karena kebetulan saya sedang melintas di jalan tol Cikampek Palimanan atau Cipali. Jalan tol ini memecahkan kebuntuan di saat Indonesia sedang menginginkan jalan tembus, jalan tol Transjava yang menghubungkan ibu kota negara dengan kawasan timur Pulau Jawa yang lebih sering disebut dengan jalan tol Transjawa. Nah, ini Cipali ini menjadi titik awal di saat terbangun Cipali, maka kemudian terjadi percepatan pembangunan Transjawa secara keseluruhan. Hari ini kebetulan saya sedang berhenti sholat zuhur di salah satu rest area di Cipali. Para insan Merdeka Belajar sering mendengar barangkali ada rest area kelas A, rest area kelas B, atau ada yang menyebut tempat istirahat. Ada juga yang menyebut tempat istirahat dan pelayanan. Nah, istilah-istilah ini sering dikenal oleh kita semua dan sering disebutkan. Tapi apakah para insan Merdeka Belajar mengetahui istilah sesungguhnya yang memang digunakan secara teknis sesuai dengan peraturan? Mari kita sama-sama diskusikan di dalam Hawangkong ini bersama saya. Terus terang saja, saya tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam pemahaman tentang rest area, tapi paling tidak dengan latar belakang saya sempat mengabdikan diri di Badan Pengatur Jalan Tol dalam beberapa waktu. Ada sedikit yang saya ketahui tentang rest area, tentang karakteristik jalan tol, tentang di mana, bagaimana syarat-syarat rest area ditempatkan, bagaimana cara mengukur tingkat layanan. Sedikit saya mengetahui tentang itu. Nah, walaupun sedikit, rasanya tidak salah kalau kita diskusikan untuk berbagi hal ini. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan di belakang saya ini ada, kalau terlihat di kamera, ada tempat pengisian e-tol yang didesain seperti gerbang tol. Sebenarnya bukan gerbang tol, itu hanya tempat pengisian ulang e-tol. Ini kalau kita bicara 10 tahun yang lalu, ini mungkin dianggap teknologi yang belum bisa kita capai ya. Ini diterapkan secara menyeluruh kurang lebih di 6 tahun, 7 tahun yang lalu gitu kan. Dan di 6 tahun, 7 tahun yang lalu, para pengguna tol masih gagap dengan penggunaan tunai ini. Karena sebelumnya kita selalu menggunakan pembayaran tol dengan tunai. Nah, tentu saya yakin, saya dengar dari teman-teman di Badan Pengatur Jalan Tol, bahkan di 2022, tahun depan artinya, akan dilakukan peningkatan teknologi. Karena insan Merdeka Belajar, terus terang saja ini udara cukup panas ya, cukup berkeringat, tapi inilah Indonesia, sangat nyaman sekali sebenarnya ya, dengan kita dianugerahi matahari yang berlimpah, energi matahari yang berlimpah. Semoga bisa dimanfaatkan ya oleh generasi-generasi yang akan datang. Baik, saya coba sampaikan tentang pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia ini sangat dibutuhkan kan, karena dapat mengurangi inefisiensi akibat kemacetan pada ruas utama. Ini saya sering ulang-ulang gitu kan. Kita suka salah kaprah mengatakan bahwa jalan tol ini jalan utama, kemudian kalau macet jalan tol gunakan jalan alternatif. Nah, ini yang mengatakan bukan hanya para pengguna, tapi kadang-kadang para regulator gitu ya, para penyelenggara jalan mengatakan hal tersebut, terutama di musim-musim lebaran di Indonesia. Sering sekali kita mengatakan, tolong para pengguna jalan, kalau jalan tol penuh gunakan jalan alternatif. Padahal yang alternatif itu justru jalan tol ya. Mestinya jalan arteri nasional lainnya ini merupakan jalan utama, jalan tol ini alternatif. Nah, jalan tol ini diperlukan itu untuk mengurangi kemacetan pada ruas-ruas utama. Jadi ruas arteri nasional di saat macet mestinya bisa pindah ke jalan tol. Sebenarnya itu tujuan utamanya. Kemudian jalan tol juga ini untuk meningkatkan proses distribusi barang dan jasa, terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya, serta dapat mengembangkan wilayah tersebut menjadi sentra perekonomian. Nah, ini ada dua kalau saya sederhanakan. Yang pertama adalah memfasilitasi pusat kegiatan ekonomi,
yang memang sudah tumbuh ya, ada dua kota misalnya sama-sama sudah tumbuh, untuk meningkatkannya lagi diperlukan pembangunan jalan tol. Tapi ada juga yang memang jalan tolnya dibangun agar ekonomi kemudian bisa bangkit. Yang tadinya tidak ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, kemudian dibangun jalan tol, tumbuhlah kawasan-kawasan industri baru, kawasan-kawasan perdagangan baru, atau justru kawasan-kawasan ekonomi lainnya. Nah, melihat hal tersebut, kalau kita ingat dengan Presiden kita terdahulu, Pak Soeharto, disebut pembangunan mencoba menginisiasi pembangunan jalan tol yang dimulai dengan jalan tol Jakarta Bogor Ciawi. Kurang lebih ya panjangnya sepanjang 60 km. Itu adalah jalan tol pertama di Indonesia yang diresmikan pada bulan Maret 78, sehingga belakangan suka digunakan menjadi ulang tahunnya PT Jasa Marga Persero ya, yang saat ini sudah melantai ya Bursa Efek Indonesia. Berawal dari Jagorawi, sebagian besar jalan tol yang saat ini sudah beroperasi sekitar 2.000 km di Indonesia, sebagian besar memang dioperasikan oleh PT Jasa Marga itu sendiri atau anak perusahaan. Para insan Merdeka Belajar, kalau kita melihat perkembangan jalan tol, di awal pertumbuhannya kita cukup bagus, cukup signifikan gitu kan. Setelah tahun 78 itu kemudian dibangun jalan tol Jakarta Cikampek, kemudian Cililitan Tomang Cengkareng gitu ya. Kemudian ada lagi yang fenomenal, itu yang mengarah ke Tanjung Priok itu, jalan tol layang ya, yang menggunakan struktur yang bahu, itu menjadi cukup fenomenal di kita. Namun sayang pertumbuhan jalan tersebut setelah kemudian PT Jasa Marga mencoba membangun jalan tol di Cirebon ya, kemudian di Semarang dengan seksi ABC-nya, kemudian di Surabaya dengan Surabaya Gempolnya, di Medan dengan Bel Merah ya, Belawan Tanjung Murawa gitu kan. Kemudian disusul oleh perusahaan-perusahaan lain yang saat itu dibilang swasta ya, perusahaan bukan BUMN gitu. Misalnya MMS dari Tangerang ke Merak, kemudian di Surabaya ada Surabaya Gresik, kemudian di Makassar ada Bosowa. Setelah itu praktis berhenti. Begitu pemerintahan era Presiden Soeharto berhenti, pembangunan jalan tol melandai, tidak signifikan lagi pertumbuhannya. Nah ini cukup mengkhawatirkan, karena di awal-awal kita membangun jalan tol, termasuk negara pertama yang mempercepat pembangunan jalan tol. Bahkan saat itu seperti negara besar yang saat ini memiliki panjang jalan tol luar biasa seperti Cina, itu bahkan baru memulai. Korea juga seperti itu gitu kan, apalagi seperti Malaysia. Cukup banyak mereka belajar dengan kita. Namun sayang setelah kita memulai, kita tidak bisa mempercepat, tidak bisa bergerak dengan signifikan, akhirnya ditinggal oleh negara-negara tersebut. Kita tidak bisa mengatakan lagi Cina berapa kilometer. Cina itu luar biasa pertumbuhan jalan tol. Kemudian Malaysia juga begitu, sudah membentang dari utara ke selatan, sudah menyambung di saat kita berhenti membangun jalan tol. Kemudian di saat pergantian presiden di 2014, Presiden Joko Widodo mencanangkan kembali pembangunan rencana-rencana jalan tol yang tertunda. Nah sejak itulah kemudian jalan tol kembali menggeliat gitu kan. Bahkan Trans Jawa yang tadi saya sebutkan di awal tersambung dengan sempurna gitu kan. Kemudian juga banyak jalan-jalan tol yang kemudian tumbuh berkembang seperti jalan tol lintas Sumatera, di Kalimantan juga mulai ada, itu di Manado ada dengan ruas Manado gitu. Kalau kita bicara tentang pengertian jalan tol, para insan Merdeka Belajar, jalan tol dapat kita sebutkan sebagai jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan, dan secara rasional ya penggunaannya diwajibkan membayar jalan tol. Jadi kenapa disebutnya tol gitu kan ya? Gitu kan para pendahulu kita yang menyebut tol gitu kan dengan T1, O1, L1 gitu kan, barangkali diambil dari tolnya bahasa Inggris gitu ya. Memang secara rasional harus para penggunanya membayar. Kenapa harus membayar? Karena jalan tol ini sebagian besar merupakan hasil dari kerjasama antara swasta dan pemerintah gitu. Mau tidak mau nilai investasi yang sudah ditanamkan di pembangunan jalan tol ini segera dikembalikan. Nah, sedangkan tol adalah sejumlah uang. Ya sebenarnya tol itu adalah pembayaran itu sendiri gitu kan. Sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. Nah, peraturan pembayaran jalan tol ini sudah diatur ya, sudah
terstate secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Jadi ini adalah undang-undang yang menurut saya sih undang-undang pertama yang secara tegas mengatur tentang jalan tol ini yang kemudian diterjemahkan dalam PP, kemudian dalam Permen dan beberapa aturan di BPJT yang mengatur secara rinci tentang operasional jalan tol ini. Sebelumnya, yang saya ketahui sebelum ada undang-undang ini maka regulator dan operator itu diselenggarakan secara bersama-sama oleh satu pihak, yaitu oleh PT Jasa Marga. Dan perusahaan penyelenggara jalan tol lainnya kemudian mengikuti apa yang dijalankan oleh PT Jasa Marga tersebut. Nah, saat ini melalui BPJT, pemerintah berperan cukup aktif ya, memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan jalan tol. BPJT itu ngomong-ngomong Perizinan Regulasi kepanjangan Badan Pengatur Jalan Tol. Jadi memang yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan jalan tol di Indonesia ini adalah BPJT. Para insan mereka belajar, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 38, maka kita bisa lihat di pasal 43, harus kita ketahui. Salah satunya adalah jalan tol ini secara undang-undang tujuan adalah memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang. Seperti yang saya sebutkan, yang memang daerahnya sudah menjadi kawasan ekonomi seperti Jakarta, barangkali Bandung. Itu harus difasilitasi oleh jalan tol. Nah, buktinya kita memiliki CTC di Jakarta, itu adalah bagian daripada tujuan dari Undang-Undang Nomor 38 ini di pasal 43 yang mengamanatkan memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang. Selanjutnya jalan tol ini juga berdasarkan undang-undang ini untuk meningkatkan hasil dan daya guna pelayanan distribusi barang. Ini biasanya antar kota, Jakarta Bandung, Jakarta Cirebon, Cirebon Semarang, Semarang Solo, Solo Surabaya dan seterusnya. Ini diperlukan. Apalagi sekarang kalau kita bicara dari Merak gitu kan, bahkan dari Sumatera sudah menyambung sampai dengan Surabaya katakan. Nah, ini adalah sudah menjalankan amanat pasal 43 di Undang-Undang Nomor 38. Nah, tentu distribusi barang ini ujung-ujungnya adalah untuk mendorong atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, jalan tol juga berdasarkan pasal 43 ini untuk meningkatkan beban dana pemerintah melalui P3 tadi. Ini asik. Agar beban pemerintah di dalam menyiapkan pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan sedikit lebih ringan gitu ya. Dan terakhir adalah tentunya meningkatkan pemerataan hasil pembangunan keadilan. Barangkali ya, kita secara sempit melihat orang akan mengatakan enak banget Jakarta gitu kan. Saat ini sebagian besar sumber daya alam ada di luar Jakarta, tapi yang menikmati pembangunan ke orang Jakarta gitu kan. Nah, ini kita tidak bisa salahkan masyarakat memiliki pemahaman itu. Sehingga salah satu untuk meyakinkan seluruh warga negara Indonesia bahwa sebenarnya pembangunan itu bisa merata, bisa melayani semua orang ya, tentu dengan menyiapkan jalan tol yang bisa menembus ke seluruh kawasan di Indonesia. Namun tentunya karena tadi ada istilah tol ya, dan memang sudah diatur juga di dalam undang-undang, maka pengguna tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk mengembalikan investasi, melakukan pemeliharaan dan pengembangan jalan tol. Jadi jalan tol yang kita bangun, misalnya Jasa Marga sebelumnya membangun Jakarta Cikampek, tentu dia mengharapkan bekas pembangunannya itu kembali. Nah, selain bekas pembangunannya kembali, dia pun harus mampu memelihara selama masa konsesi tersebut. Katakanlah konsesinya 40 tahun, maka dia harus mampu memelihara 40 tahun. Dan ingat, perusahaan tersebut tidak berhenti di sana. Dia pun harus mampu mengembangkan jalan tol di tempat lain. Nah, biasanya ini di blended ya. Jadi, kawasan-kawasan yang nilai ekonominya tinggi, dia bisa mendapat penghasilan baik, tetapi di tempat lain nilai ekonominya rendah, mau tidak mau perusahaan tersebut ada subsidi silang. Nah, ini juga harus dipahami. Karena tidak semua area jalan tol ini menguntungkan secara finansial. Jadi tetap harus ada subsidi silang antar jalan tol. Nah, untuk hal-hal yang untuk wilayah-wilayah yang memang secara finansial dianggap belum layak, maka di sana hadir pemerintah bisa secara langsung gitu kan. Contoh adalah Solo Ngawi Kertosono. Nah, di sana pemerintah hadir langsung dengan membangun jalan tol menggunakan sebagian dengan APBN. Atau akses Tanjung Priok, itu juga menggunakan loan dari JICA. Ada juga yang memang pemerintah tidak turun secara langsung, tapi lewat badan usaha yang dimilikinya, itu lewat PT Jasa Marga. Sehingga PT Jasa Marga sering sekali ditunjuk untuk membangun jalan-jalan tol yang memang secara finansial tidak layak, gitu kan. Tapi secara ekonomi mutlak diperlukan. Nah, keberadaan jalan tol ini diharapkan secara langsung dapat mengurangi beban lalu lintas,
kemacetan yang terjadi di jalan umum, dan mengurangi polusi udara akibat kendaraan berjalan lambat atau macet. Lagi-lagi ujung-ujungnya kita bicara tentang sustainable ya, tentang lingkungan ya. Dan ingat ya, sebagian besar biaya ekonomi transportasi itu di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, mungkin Makassar juga sekarang habis di biaya kemacetan itu. Jadi biaya transportasinya justru tingginya di akibat kemacetan. Barangkali kalau tanpa macet belanja BBM-nya, belanja bahan bakarnya tidak terlalu mahal gitu kan. Tapi karena macet jadi lebih besar gitu kan. Begitu juga dengan tingkat kerusakan kendaraan akibat kemacetan ini. Dan yang paling parah adalah lingkungan akibat kemacetan ini semakin turun kualitasnya. Baik, para insan mereka belajar, saya lanjutkan. Jadi jalan tol ini memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun pengembangan wilayah. Pada wilayah yang tingkat ekonominya telah maju, mobilitas orang dan barang umumnya sangat tinggi, sehingga dibutuhkan adanya sarana perhubungan. Jadi dituntut adanya sarana perhubungan darat atau jalan yang memang andal. Tanpa adanya jalan dengan kapasitas yang cukup dan mutu yang andal, maka dipastikan lalu lintas orang maupun barang akan mengalami hambatan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi ini bisa diakibatkan memang biaya transportasinya tinggi atau terjadi batalnya transaksi ekonomi. Baik, para insan merdeka belajar, setelah kita mengetahui latar belakang kenapa harus ada jalan tol, kemudian jalan tol diatur dengan apa, maka kita sekarang coba diskusikan tentang karakteristik penyelenggaraan jalan tol. Sebelum kita membahas tentang jalan tol lebih jauh lagi, yang ujungnya kita sebenarnya akan membahas tentang rest area, kita harus memperhatikan sifat dan karakteristik penyelenggaraan jalan tol di Indonesia dan berpedoman pada konsep dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, tadi sempat saya kupas sedikit saja tentang peraturan yang kita gunakan. Nah, karakteristik penyelenggaraan jalan tol ini saya coba sederhanakan menjadi 3 karakteristik saja, gitu kan. Saya coba compile ya, biar waktunya tidak terlalu panjang. Yang pertama adalah keberadaan jalan tol dan pengusahanya diatur berdasarkan undang-undang mutlak, gitu ya, karena ini adalah berurusan dengan legalitas pemerintah. Berdasarkan peraturan berlaku, kepemilikan dan hak penyelenggaraan jalan tol ada pada pemerintah. Pemerintah selain menanggung biaya pengadaan tanah, juga dapat memberikan kewenangan kepada suatu badan usaha negara untuk menjalankan jalan tol yang mencakup kegiatan membangun, memelihara, dan mengoperasikannya. Tadi saya sempat uraikan, siapa sebenarnya badan usaha ini ya, sebagian besar diselenggarakan oleh Jasa Marga. Tapi tentunya penyelenggaraan ini tidak terbatas di badan usaha tersebut, tapi saat ini terbuka seluas-luasnya untuk siapa saja. Nah, memang salah satu pemain besarnya sudah saya sebutkan tadi, PT Jasa Marga Persero Tbk, gitu kan. Nah, tapi belakangan BUMN lain juga mulai merangsek untuk ikut serta di dalam penyelenggaraan jalan tol ini, yang cukup fenomenal di pemahaman pribadi saya seperti PT Utama Karya itu kan. Dia ditunjuk menyelenggarakan jalan tol lintas Sumatera itu kan. Nah, ini kan panjang sekali gitu. Artinya ini adalah loncatan yang cukup tinggi buat yang bersangkutan. Baik juga badan usaha negara lainnya yang memang kemudian menyalakan jalan tol, seperti Waskita gitu kan, yang saya ketahui kan menyalakan jalan tol di beberapa tempat. Baik, selanjutnya karakteristik ini juga bisa kita sebutkan dengan hal-hal tentang keandalan yang harus dimiliki. Jadi jalan tol itu memiliki mutu yang andal. Mestinya begitu ya, harus memiliki mutu yang andal, lebih tinggi daripada jalan umum lainnya. Bebas hambatan dan pemakai jalan merasa puas dengan apa yang sudah dia bayarkan. Artinya dia merasa seimbang lah apa yang dia keluarkan, kemudian mendapatkan sesuatu nilai dari jalan yang andal dan bebas hambatan. Secara umum memang jalan tol ini memiliki keandalan teknik yang tinggi ya, baik secara kenyamanan maupun keamanan. Dia harus memiliki standar teknik yang tinggi. Namun tentu ada syarat. Jika jalan tol ini dipelihara dan diperbaiki sebagaimana mestinya, maka jalan tol akan berfungsi dan memiliki umur teknis yang sangat panjang. Pemeliharaan dan perbaikan periodik diperlukan atas badan jalan tol, misalnya pelapisan ulang secara periodik ya, pada treatment dan penggantian beberapa komponen dalam jembatan tol yang mengalami proses keausan. Nah, kesempatan ini lebih tinggi dimiliki oleh badan usaha jalan tol dibandingkan oleh pemerintah selaku penyelenggara jalan nasional lainnya, gitu kan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kalau jalan nasional yang ditangani pemerintah secara langsung, ini kan panjangnya luar biasa. Dan tentu kemampuan pemerintah juga sangat mengandalkan dari APBN. APBN didapatkan sebagian besar dari pajak. Ini kan tentunya tugas pemerintah hanya bukan menyelenggarakan jalan, tapi
penyelenggaraan kesehatan, pendidikan, apalagi dalam kondisi pandemik ini, sebagian besar APBN terserap lebih besar ke pengendalian COVID, sehingga untuk penyediaan infrastruktur jalan barangkali sedikit terhambat gitu. Memang kondisi ini juga terjadi ya di jalan tol karena terjadi penurunan pendapatan. Tapi itu oke lah, itu ini adalah kasuistik ya. Artinya secara umum, secara general, penyelenggara jalan tol ini mestinya memiliki kelonggaran di dalam melakukan pemeliharaan yang sesuai dengan konsep-konsep atau kaidah-kaidah manajemen perkelasan jalan. Mungkin waktu pelapisan ulang, gitu, waktu pengendalian terhadap tingkat teknis yang menurun juga lebih terukur kalau jalan tol ini. Baik, para insan mereka belajar, yang terakhir karakteristik ini yang coba saya sederhanakan. Kalau tadi yang kedua adalah saya sebutkan jalan tol ini memiliki mutu yang andal, maka yang terakhir adalah pengadaan jalan tol sangat terkait dengan program pengembangan jaringan jalan nasional dalam mendorong pengembangan wilayah di sekitar jalan tol. Dalam pembangunan dan pengoperasian jalan tol tidak tertutup kemungkinan adanya tuntutan lingkungan terhadap penyelenggaraan jalan tol dalam mengembangkan jaringan jalan bukan tol, bangunan pelengkap jalan, dan pelengkap jalan. Tuntutan lingkungan tersebut sangat terpengaruh atau berpengaruh terhadap pengoperasian jalan tol sebagai jalan alternatif. Selanjutnya, para insan mereka belajar, kita harus memahami bahwa proyek infrastruktur jalan tol ini, apabila kita bandingkan dengan proyek-proyek lainnya, seperti pembangunan gedung gitu kan, proyek infrastruktur jalan tol ini memerlukan investasi besar-besaran dengan masa konstruksi yang cukup panjang gitu kan. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena jalan tol ini pembebasan lahannya memanjang. Bisa di dalam satu provinsi, bisa di dalam 2 provinsi, beberapa kabupaten gitu. Artinya orang yang terlibat cukup banyak. Setelah itu pembangunan jalannya cukup panjang gitu kan. Kalau gedung di satu tempat ke atas gitu kan. Ini cukup membedakan karena tantangannya lebih banyak. Nah, konsekuensi dari jenis proyek ini adalah tentu memiliki risiko tinggi pada masa konstruksi. Bahkan sebelum masa konstruksi juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Antara lain ditunjukkan dengan makin lamanya waktu pelaksanaan dalam penyelesaian konstruksi. Akibat dari itu apa? Akibatnya adalah biaya yang diperlukan semakin membengkak, atau dalam bahasa manajemen konstruksi yang dibilang cost France, gitu kan. Jadi selain itu, pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah. Tapi kadang-kadang kita lebih nyaman gitu kalau walaupun ada cost overrun, kita bisa sedikit berbangga bahwa pembangunan jalan tol ini akan berpengaruh pada pengembangan wilayah dan peningkatan ekonomi. Kalau kita bangun gedung itu satu gitu kan, mungkin bisa melayani sebagian salah satu sektor ekonomi saja, dan itu cakupannya kecil. Itu memang mikro kalau itu ya. Mau gedung setinggi apapun, maka yang terimbas itu mikro. Mungkin pengusahanya, pemilik gedungnya, kemudian tenan-tenannya. Hanya itu. Tapi kalau jalan tol, dia akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya operasi kendaraan. Jadi ini sebenarnya yang membuat kita senang gitu ya, membuat kita nyaman, dan ini harus dikatakan oleh para insan mereka belajar. Justru disinilah letak manfaat dari pembangunan itu sendiri. Baik, para insan mereka belajar, seperti ide awal, sebenarnya kita akan membahas tentang rest area. Kenapa? Karena hari ini saya ada di rest area gitu kan. Nah, ini kebetulan walaupun bukan hari kerja gitu kan, tapi rest area ini cukup sepi ya, karena mungkin masih dalam pandemi COVID. Kok saya nggak pakai maskernya saya lepas dulu biar ngomongnya agak bebas. Oke, para insan mereka belajar, mana yang kita gunakan, rest area atau tempat istirahat, atau tempat istirahat dan pelayanan? Dari nanti kita lihat secara peraturan apa yang ditulis di peraturan tersebut. Katakanlah kita bicara rest area, karena kalau saya dengar ya, survei kecil-kecilan, maka orang akan lebih mengenal rest area dibandingkan dengan tempat istirahat. Atau kita lakukan survei, nanti surveinya saya sampaikan melalui channel ini juga, hasilnya seperti apa. Insya Allah ya, dalam waktu dekat kita coba lakukan survei. Oke. Rest area atau tempat istirahat ini adalah suatu tempat dan fasilitas yang disediakan bagi pemakai jalan. Sehingga baik pengemudi, penumpang, maupun kendaraannya, lihat banyak sekali kendaraan di sini yang berhenti karena capek gitu kan. Kendaraan capek, bukan hanya sopirnya ya. Dapat beristirahat untuk sementara karena merasa lelah. Terutama kendaraan-kendaraan besar tentu ya. Walaupun para pengelola rest area ini sering membatasi maksimal istirahat 2 jam. Nah, itu mungkin mereka juga punya dasar.
2 jam itu dianggap cukup untuk beristirahat pengemudi dan kendaraan. Para insan mereka belajar, kita lanjutkan. Ada juga yang mengatakan bahwa rest area ini merupakan sebuah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengemudi, kepada awak, kepada penumpang, maupun kendaraannya untuk berhenti dan beristirahat sejenak. Mungkin nanti di dalam pengembangannya rest area ini saya dengar-dengar dari teman-teman kita di BPJT akan juga dibuat sebuah hotel transit sekedar untuk beristirahat daripada orang keluar jalan tol nginep terus masuk lagi jalan tol, ya mestinya ini menjadi potensi bisnis baru ya. Apalagi jalan tol kita ini kan sudah ratusan kilometer di dalam satu bentang ini. Masya Allah, misalnya udah berapa ratus kilometer gitu. Apalagi Sumatera nanti mestinya ada tempat menginap ya. Sedangkan untuk kendaraannya di rest area ini dapat mengisi bahan bakar, cek kendaraan, mestinya bisa cuci kendaraan juga ya. Tapi saya di beberapa rest area yang sempat saya kunjungi memang belum ketemu namanya tempat cuci yang official gitu. Yang kalau supir-supir truk ya, para pahlawan logistik itu membersihkan kendaraannya, itu saya rasa harus difasilitasi ya. Karena kalau tidak difasilitasi bisa merusak treatment di rest area itu sendiri. Dan yang paling utama adalah mengistirahatkan mesin dan fungsi-fungsi kendaraan lain seperti rem barangkali ya. Nah, kalau boleh saya coba sederhanakan pengertian dari rest area tadi, kemudian kita bisa melihat bahwa si rest area ini adalah memiliki fungsi utama. Fungsi lainnya banyak tentunya gitu kan. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat beristirahatnya pengendara dan penumpang agar terjaganya kebugaran fisik dan psikologis yang berdampak pada kenyamanan dan kebugaran pikiran. Selain itu, sebagai tempat beristirahatnya kendaraan setelah menempuh jarak jauh. Jadi sebenarnya kalau saya sederhanakan, maka fungsi rest area ini adalah untuk menjaga kebugaran fisik dan psikologi. Karena ujung-ujungnya adalah, kita kalau bicara ilmu transportasi adalah keselamatan. Jadi sebenarnya ini untuk menjaga keselamatan. Terlepas dari kemudian orang mendapatkan hiburan di rest area, ada tempat belanja. Karena terus terang saja, rest area di Indonesia ini menurut saya cukup komprehensif ya. Apalagi rest area yang menuju rumah saya di tempat saya kerja, misalnya di Jakarta gitu, ada rest area Cibubur di sana. Nah, itu seperti mall gitu. Ada yang jualan salah satu merek celana terkenal di sana, bahkan ada restoran waralaba yang sebenarnya hanya ada di mall-mall gitu. Ada toko buah yang menurut saya sangat mahal, saya aja nggak pernah beli di sana gitu. Artinya seperti mall. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kebutuhan. Barangkali para penyelenggara rest area itu menganggap bahwa setelah orang pulang dari kantor menuju rumahnya, daripada berhenti di mall lagi, berhenti di toko buah lagi, udah beli di rest area saja. Nah, saya kalau di tempat lain belum melihat seperti ini. Katanya sih teman-teman yang sering keluar negeri di Malaysia juga bagus, katanya gitu kan. Tapi waktu saya sekolah gitu kan, misalnya Portugal ya, atau saya ada conference di Spanyol, saya diajak teman menggunakan rest area gitu kan, jalan tol, kemudian berhenti di rest area, sepertinya sederhana sekali ya. Di rest area itu cuma ada toilet, kemudian ada semacam minimarket ya, kemudian ada SPBU, udah nggak ada tempat-tempat yang nyaman untuk berdiam diri berjam-jam tuh, rasanya sih nggak ada. Itu yang saya ketahui. Tapi mungkin teman-teman para insan Merdeka Belajar yang memiliki pengalaman di luar negeri lebih banyak. Para insan Merdeka Belajar, mari kita lanjutkan tentang rest area ini. Kita lihat dulu dari peraturan yang berlaku. Ini ada di keputusan Menteri. Saya sedikit sampaikan beberapa aturan yang coba saya compile ya. Salah satunya adalah jarak titik akhir lajur percepatan dengan titik awal perlambatan antara tempat istirahat dan pelayanan dengan simpang susun pada satu jurusan sekurang-kurangnya 3 km. Nah, selanjutnya, jarak antara rest area sebenarnya berapa? Kan kalau kita bayangkan, kenapa sih rest areanya memiliki jarak tertentu? Itu ada aturannya. Tidak serta-merta boleh. Bisa saja, mungkin teman-teman berpikir, para insan Merdeka Belajar berpikir, apakah boleh nggak sih setelah ada rest area lagi dalam waktu 5 km? Ya tentu itu ada aturan. Salah satu aturan yang ada adalah tempat istirahat dan pelayanan yang tidak setipe. Karena setelah ini saya akan sampaikan ada tipe-tipe tempat istirahat, yaitu tipe A dan tipe B. Jadi tempat istirahat ini dengan yang tidak setipe sekurang-kurangnya berjarak 10 km. Jadi katakanlah tipe A dengan tipe B ini paling dekat 10 km. Dan tidak lebih dari 20 km pada masing-masing jurusan. Artinya setiap 20 km harus ada selalu rest area. Itu aturan yang ada ya. Tapi selanjutnya masing-masing tipe juga memiliki jarak minimal. Jadi kalau A dengan A
itu juga ada jarak minimalnya. Jadi jarak tempat istirahat dan pelayanan tipe B sekurang-kurangnya 10 km dan tidak lebih dari 20 km pada masing-masing jurusan. Jadi harus selalu ada rest area tipe B di dalam setiap 20 km. Nah, kalau kita bicara tempat istirahat dan pelayanan tipe A, maka sekurang-kurangnya setiap 40 km ada satu. Dan tidak boleh lebih dari 120 km. Nah, syarat lainnya adalah jarak dari jalan atau tepi jalur lalu lintas kita sebut itu paling tidak 12,5 meter bangunannya. Jadi memang harus agak menjorok ke dalam. Tidak serta-merta bisa bangunannya menempel ke jalan tol. Ini kaidah-kaidah keselamatan dan kepatutan di dalam membangun bangunan rest area. Nah, ada yang menarik. Setiap tempat istirahat dan pelayanan ini dilarang dihubungkan dengan akses apapun dari luar jalan tol. Nah, ini juga jadi pertanyaan, gimana kalau rest area-nya ada di luar kota? Sementara para pegawai rest area-nya kosnya di belakang rest area. Apa iya dia harus masuk tol, keluar gerbang yang muter jauh terus masuk? Dan ini juga jadi tantangan. Kadang-kadang diakalin oleh para penyelenggara rest area ini ada jalan kecil gitu kan, untuk orang bisa lewat. Nah, itu sih menurut saya nggak ada masalah ya. Tapi yang masalah adalah kalau ada kendaraan ya, mungkin diawali dulu dengan motor. Saya khawatir nanti jangan-jangan mobil juga bisa masuk dari pintu rest area ini. Tapi saya yakin lah para badan usaha jalan tol bisa mengendalikan hal ini. Ini juga berbahaya kalau kemudian diabaikan hal tersebut. Selanjutnya adalah lokasi, tata letak, dan rencana teknik tempat istirahat dan pelayanan ditentukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol berdasarkan teknik yang diterapkan oleh pembina jalan tol. Nah, ini penting. Jadi rest area ini diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol atau pihak ketiga, gitu kan? Bisa saja orang lain mendaftarkan diri ke badan usaha jalan tol, tapi kemudian keputusannya, izinnya, spesifikasinya yang menentukan adalah BPJT dan itu di bawah pemantauan pembina jalan. Jadi tidak serta-merta badan usaha jalan tol ini bisa menetapkan rest area gitu kan tanpa seizin dari BPJT. Nah, baik, secara cepat saya akan sampaikan juga kelengkapan yang membedakan tipe A dan tipe B ya. Nanti biar teman-teman bisa memahami para insan mereka belajarnya apa sih bedanya tipe A dan tipe B. Jadi besok ya setelah melihat video ini teman-teman para insan mereka belajar cek gitu kan, benar nggak sih ini tipe A itu atau ini tipe B. Maka tipe A itu yang pertama dia harus memiliki parkiran sekurang-kurangnya kapasitas 100 kendaraan. Yang kedua dia harus memiliki ruang istirahat. Yang ketiga, dia harus memiliki peturasan atau toilet. Peturasan toilet kan ya. Kemudian harus memiliki musola, harus memiliki etalase ya, baik untuk berjualan maupun untuk iklan. Kemudian harus memiliki restoran untuk makan ya, bisa makan besar atau makan ala kadarnya para pengguna rest area tersebut. Kemudian yang paling dominan adalah dia harus memiliki SPBU. Itu yang terlihat ya. Jadi kalau kita lihat di sebuah rest area ini ada SPBU gitu, baik dari merek punya kita sendiri, BUMN, katakanlah PT Pertamina atau penyedia jasa layanan SPBU lainnya, ya, itu adalah menunjukkan rest area itu tipe A. Karena di tipe B itu tidak disyaratkan memiliki stasiun pengisian bahan bakar kendaraan. Kemudian harus dilengkapi dengan bengkel, kemudian ada toko kecil, toko oleh-oleh barangkali ya. Kemudian sarana umum dan dulu itu ada namanya telepon umum. Nah ini saya lihat praktis dah di seluruh rest area sekarang sudah tidak ada lagi telepon umum. Sementara tipe B ya, kalau tadi tipe A itu cukup banyak, tapi tipe B itu syaratnya tidak terlalu banyak. Dia minimal memiliki fasilitas parkir sekurang-kurangnya 25 kendaraan, kemudian pasti harus memiliki peturasan atau toilet, musola mutlak harus ada, kedai, sebutnya kedai ya, kalau tadi kita bilangnya restoran, sini kedai, ya buat makan gitu ya. Nah ini kalau sepintas saya lihat ya di sini, ini sepertinya rest area tipe B ini, karena tidak ada SPBU. Tapi di sini ada, saya sebut merek boleh ya, ada Alpha Express gitu ya, kemudian ada Indomart, ada CFC, ada kedai, tapi kedainya juga elit sepertinya. Artinya ya udah berkembang lah ya. Kemudian ada sarana informasi. Biasanya kalau sarana informasi kita bisa sebut ada petugas lah yang memberikan informasi. Yang terakhir adalah telepon umum. Lagi-lagi telepon umum sekarang sudah tidak ada, mungkin juga digantikan dengan handphone. Nah, itu adalah membedakan antara tipe A tipe B. Jadi clue-nya apa yang membedakan tipe A dan tipe B adalah kalau tipe A ada rest area. Itu aja lah sederhana. Nah,
Terakhir, kalau kita bicara tentang rest area, karena saya sempat mendengar beberapa tahun yang lalu, 2018 ya kalau nggak salah, waktu saya berangkat Audax 300 km di Surabaya, saya sempat mampir di Solo ketemu teman-teman gitu kan, makan tengkleng. Teman mengingatkan, itu sebelum masuk tol isi dulu kendaraannya. Loh, kenapa? Emang di tol ada masalah? Masalahnya dari Solo sampai dengan Surabaya belum ada SPBU. Wah, padahal jaraknya kalau tadi ngelihat lebih dari 120 km. Artinya harus ada rest area tipe A. Yang artinya juga ada SPBU. Nah itu belum ada. Terus kita bilang, oh berarti jalan tolnya belum layak. Tidak, ternyata ada aturannya. Aturannya apa? Tempat istirahat dan pelayanan tipe A paling lambat dibangun 3 tahun sejak dioperasikan jalan tol. Nah saat itu memang belum 3 tahun. Tapi kalau jalan tol tersebut telah dibangun selama 3 tahun, belum ada juga rest area tipe A sesuai dengan syarat, sesuai dengan ketentuan, maka itu dianggap menyalahi aturan yang ada. Jadi tipe A itu memang paling lama 3 tahun setelah beroperasi. Itu tipe A ya. Ya wajar lah kan, si badan usaha jalan tol juga harus persiapan dulu setelah termehek-mehek membangun jalan tol dengan menghabiskan sekian rupiah gitu kan. Rest area juga bukan hal yang sederhana ya kalau untuk rest area tipe A, karena dia harus koordinasi, mengumpulkan uang, mengumpulkan sumber daya lain, walaupun mungkin yang hubungan orang tetap perlu waktu. Tapi untuk tipe B, teman-teman ya, tipe B itu harus langsung berfungsi di saat jalan tol beroperasi. Kenapa? Karena orang sholat tidak bisa menunda. Kemudian peturasan, masa ya harus nunggu 3 tahun baru ada itu kan? Tidak. Artinya syarat seperti ada kedai sederhana, peturasan, kemudian ada musola gitu, ada informasi itu harus ada berbarengan dengan saat dioperasi. Barangkali itu saja dulu yang kita diskusikan hari ini. Next, kalau ada kesempatan insya Allah kita membahas lagi tentang kenapa sih rest area ini punya jarak tertentu, punya syarat tertentu. Sebenarnya ujungnya adalah masalah tingkat lelah, diukurlah tingkat lelah. Karena ini kalau kita bicara tingkat lelah pengemudi gitu kan, tingkat lelah kendaraan, ada kajian-kajian teknis yang bisa kita lakukan. Baik, para insan mereka belajar, saya cukupkan sampai sini diskusi ngawangkong kali ini tentang rest area. Terima kasih, salam sehat, salam semangat ya, dan teman-teman insya Allah dalam barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.